Waktu tudrakul jama'atu malam yusallim. Ini sekarang tentang masalah sholatnya malam yusallim. Kita datang kepada seorang imam. Ini pertanyaan dulu pernah ditanyakan, tapi pokoknya selagi masih berlangsung yang namanya jamaah dan imamnya belum mengucapkan salam pertama, maka dia datang untuk iktidaan. Iktidaan itu mengikuti. Iktidaan lil imam, dia mengikuti kepada imam, maka mendapatkan pahala berjamaah. Karena hakikatnya berjamaah bisa mengikuti kepada imam selagi imam belum mengucapkan salam yang pertama. Itu. Jadi kalau salam imam udah salam, kita mau jamaah, imam salam. Ya, jadi udah dapat berjamaah. Itu untuk masalah berlangsungnya jamaah. Wa fadilatul ihram, dan keutamaan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu berarti kan ada gini. Kita itu ada masuk, ada yang dapat datangnya masuk coba udah nggak dapat imam, ada yang dapat imam dan lain-lain sebagainya. Maka tenang aja bagi orang yang sholatnya dari awal. Wa fadilatul ihrami, dan keutamaan orang yang takbiratul keutamaan takbiratul ihram bihuduri taharrumil imam, dengan hadirnya dia dan melihat si imam sedang takbiratul ihram. Jadi imam takbiratul ihram, kita baru takbiratul ihram. Nah, ini mendapat keutamaan lagi dari masalah sholat berjamaah tersebut. Maka keutamaannya ya, kan tadi ada yang tinggal setengah rakaat kita baru datang, ada yang tinggal 1 rakaat, ada yang tinggal 2 rakaat. Nah, yang paling baik itu tetap, yang paling baik adalah hadir bersama imam, dan imam itu sedang takbiratul ihram, kita menyaksikan kepada imam yang sedang takbiratul ihram. Ketika imam takbiratul ihram, wa itba'ihi, kemudian si makmum ngikutin takbiratul ihram fauron, dengan segera, enggak boleh ditunda tunda. Imam udah Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, santai, masih lama 4 rakaat di rokok dulu dah, masih batang ya, ya. Itu ada keutamaan di situ. Tapi kalau tarik mah dulu udah lekok gitu ya. Udah dulu udah lekok jadinya ya belakang. Buat imam deh. Ya. Wa yustahabbu, disunahkan atau dianjurkan. Buat siapa? Buat seorang imam. Intidhar dahir. Buat seorang imam itu buat menunggu. Menunggu siapa? Menunggu ad-dahir, kalau ada orang yang masuk. Yang lagi sholat nih. Ketahuan ya. Ada orang enggak dalam rokaat pertama. Ternyata orang tergesa-gesa kan, karena udah komat, kemudian kita udah melaksanakan sholat, dan imam itu dianjurkan untuk menunggu ad-dahil kepada orang yang masuk untuk melakukan sholat berjamaah fir ruku'i, di dalam rukuknya. Paham gak maksudnya? Jadi ketika udah bersolat, udah selesai baca surat, kemudian imam ruku, tiba-tiba kayaknya belum ada orang jalan, itu pengen dia jemaah supaya nggak ketinggalan. Karena ketika yang namanya imam sudah naik, ini dia udah nggak dapet rakaat pertama, betul nggak? Nah, ini di dalam rukunya imam suruh nungguin, jadi jangan langsung naik. Lama-lamain dikit gitu ya? Iya, jangan suruh nunggu. Ini kan sudah kelihatan orangnya udah masuk. Ini. Dan misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, untuk rakaat pertama misalkan. Rakaat pertama, nah dia Allahu Akbar ruku, ya. Tapi ada tuh ternyata rame-rame lagi lari. Ya, lagi lari. Kan kelihatan ya. Maka imam ini sunahnya menunggu orang yang lagi ini, karena ketika dia berdiri
ini makmum yang ketinggalan bacaan Fatihah dan surat ini, kalau kita sudah berdiri, imam sudah berdiri, ini udah nggak dapat rakaat pertama. Makanya dianjurkan untuk menunggu imam. Ya, imam suruh nungguin. Allah Akbar, ya, tinggal terus. Yang mampet tembok. Ya, kira dia pakai apa nyatanya? Nungguin berdiri lagi nih makmum. Nah, disinilah indidor dahil birruku'i. Tidak hanya di dalam ruku, berarti sujud enggak usah. Sujud tidak udah nggak usah ruku. Kalau orang yang datang masuk untuk melakukan sholat berjamaah. Wa tasyahhudil akhir, dan juga imam harus menunggu ketika imam itu sudah tasyahud akhir dan dia melihat ada orang masuk. Gitu. Ya, dia mendengar. Makanya ada yang masuk dulu, Allahu Akbar. Tungguin, jangan langsung salam karena dia tidak dapat berjamaah kepada si imam yang pertama ini. Akhirnya dia nyari, mana nih bocah ya? Nggak ada yang masuk, nggak ada yang masuk, dia sholat sendiri akhirnya itu. Maka suruh nungguin di dua rukun ini, baik itu rukun ruku dan rukun tasyahud akhir. Kalau ada orang yang masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat berjamaah, nungguinnya juga nyanyi nggak lama. Al-bisyatin Allah yaqulal intidaru. Gitu. Syaratnya selagi tidak lama menunggunya. Ini kalau masih di kamar mandi ditungguin aja jarum tuh aja. Nanti kan bisa kalian tua. Yang tak dia nggak buat begini lagi. Ayo gitu. Wala yumayyizu bainal dakhilin, dan juga tidak membedakan di antara orang yang masuk. Kalau yang masuknya kayaknya nih, lu ya tungguin. Ya, enggak begitu. Tetap aja ada orang yang masuk dan dia dalam keadaan ruku, tungguin dulu. Karena dia udah masuk nih. Apabila dia takbir udah nggak kebagian dengan rukunya, tujuannya ketika dia takbir dapat satu rakaat di dalam rakaat pertama. Wa yukrahu, kalau tadi yustahabnya dianjurkannya nungguin dalam keadaan ruku dan tasyahud akhir. Tapi makruh. Kalau ini makruh ayyan tadhiru fi ghairi imam. Makruh seorang imam menunggu selain dalam tungguan tadi. Tungguan ruku pertama dan juga tasyahud akhir. Oh, sujud dia nungguin aja. Kok ngapain nungguin imam? Nungguin ketika ada yang makmumnya lagi buru-buru buat ngikutin dia. Jadi nungguinnya bukan di dalam bab selain ruku dan juga tasyahud akhir. Jadi makruh kalau nungguin selain itu. Wala yang jadi ruku sanik minal kusur. Tidak juga boleh menunggu dalam ruku yang kedua minal kusur daripada sholat gerhana. Sholat gerhana itu rukunya 2 kali. Kalau sholat gerhana kan rukunya 2 kali. Tidak boleh nunggu di ruku yang kedua. Kalau ruku yang pertama boleh. Ya kan, kalau ternyata ada jamaah yang pengen sholat khusuk atau sholat khusuk itu adalah gerhana bulan, khusuk adalah gerhana maka ini buat ini kita nih biar tahu. Wa yusanu i'adatul fardi, sunnah mengulang sholat fardu. Jadi jadi sholat maghrib boleh sholat, tidak selesai jemaah. Maka sunnah mengulang biniyatil fardi, dengan niat melakukan sholat fardu ma'a munfaridin, bersama orang yang sholatnya sendiri, atau jamaah atau jamaatin, bersama orang yang berjamaah. Ternyata habis sholat jamaah ada orang yang seringat enggak lagi sholat sendiri, belum ada sholat berjamaah. Maka kita sunnah untuk melakukan sholat berjamaah sama dia. Iya, ini sunnah, dapat kesunahan dengan niat sholat fardu juga, dengan sholat yang sama i'adatul fardi. Boleh mengulang sholat fardu walaupun kita udah sholat dan sah. Ya, jangan kita meyakini yang pertama batal. Kalau yang pertama batal ya wajib sholat. Kalau yang pertama udah sah, kita sudah berjamaah.
Dan kita disunahkan ketika ada orang yang sholatnya kelimu. Iya, belum sholat, pengen sholat berjamaah tapi nggak ada teman. Akhirnya kita jadi makmumnya sama dia. Begitu. Rajin bener. Alim mau orang. Yang kasihan juga nggak bagi-bagi gitu ya. Dengan niat sholat fardu. Wa in kana qad shallaha ma'a. Sekalipun dia sudah melakukan sholat berjamaah. Sekalipun dia sudah melakukan sholat berjamaah tadi. Jadi boleh. Wa fardul ula, dan melakukan sholat fardunya itu adalah lebih pertama. Tapi kalau tadi boleh sunnah, tapi tidak disunahkan. Wala yudabu ayyu'idal janazata, tidak disunahkan untuk mengulang kembali sholat jenazah. Tadi dulu, woi sholat lagi, mari belum? Ayo, woi mamin, udah ya, aja. Gitu, ya, ulang sholatnya. Boleh, mengimami boleh, mendapatkan daripada jamaah, tapi kesunahannya tidak ada. Ini tentang masalah sholat jamaah. Faslun fi adzanil jum'ati wal jamaah, wallahu a'lam bishawab.